Mbak Risna dari PASPI, silakan langsung saja. Ya, halo Mbak Teni, halo Kak Togar. Ini Mbak mau langsung aja mau nanya. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Teni atas paparannya sangat menarik. Nah, saya mau bertanya ya Mbak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa dibutuhkan teknologi yang cukup canggih lah ya untuk mengolah biomasa untuk menghasilkan selulosik etanol. Nah, untuk saat ini udah ada belum ya Mbak pelaku industri yang punya dan mengimplementasikan teknologi tersebut? Dan pertanyaan yang kedua itu, ini berdasarkan pengamatan Mbak, apakah ada nggak ya faktor apa yang menghambat pemerintah kurang proaktif dan kurang memberikan stimulus secara besar-besaran untuk pengembangan industri ini? Gitu aja sih Mbak. Pemerintah yang ditanya. Kenapa Pak? Oke. Pemerintah yang ditanya. Oh, kan penasaran Pak. Ya, susah jawabnya. Kali kan Mbak Teni bisa udah tahu nih, karena udah meneliti jadi lebih paham gitu kan kondisi situasinya seperti apa gitu. Udah itu aja sih. Makasih ya Pak. Ya, silakan. Langsung aja, Ten. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Risna ya. Untuk yang pertama, untuk pertanyaan pertama, aku akan asumsikan ini pertanyaannya di Indonesia ya. Iya, di Indonesia. Untuk di Indonesia belum ada, makanya kita bikin studi ini. Karena studi ini kita tuh kayak mengawang-awang, istilahnya kita benar-benar planning di paper kita ini planning. Kalau kita membangun satu pabrik selulosik etanol itu biaya modalnya berapa, biaya ongkos operasinya berapa. Kita bikin itu karena memang belum ada gitu sekarang kayak gitu. Dan kita sangat berharap mungkin pemerintah akan plan lebih lanjut lagi nanti untuk mengembangkan industri ini seperti itu. Kalau tidak salah, kalau misalnya pernah ikut webinarnya downstreamnya Pertamina ya, yang dari research sama research and innovation gitu ya, mereka planning mau bikin satu pabrik gitu ya dalam beberapa tahun ke depan kayak gitu. Tapi bahan bakunya beda dari yang kita studi di sini kayak gitu. Kalau misalnya Pertamina berhasil bikin, mungkin dari situ ada jalan pemerintah bisa mendukung program ini, dan mungkin pemerintah mau memasukkan ini ke program proyek nasional ya. Dan untuk pertanyaan kedua gitu ya, untuk apa sih yang membuat pemerintah belum mikir sejauh ini agak susah nih. Karena satu, kita aja program bioetanol yang dari first generation aja belum jalan gitu. Jujur-jujuran aja itu belum jalan, satu, karena memang masih mahal dan tidak ada subsidi di situ. Subsidinya juga mahal dan pemerintah juga masih kayak nggak mau ngasih subsidi, nggak mau ngasih state budget ke situ kayak gitu. Tapi masih aja gitu state budgetnya dikasih ke petroleum, dikasih ke bensin dari minyak gitu, dari minyak bumi gitu ya. Kapan nih bensin dari minyak dari fosil ini di stop subsidinya? Kalau bisa mungkin di tax gitu ya, dikasih tax yang di sini nanti uangnya ini dipakai untuk mendukung program biofuel. Nah itu kayak gitu, itu sih lebih yang bisa dibayangkan kayak gitu. Cuman kalau misalnya pemerintah udah dari sekarang dapat sounding dari masyarakat, ayo kembangkan ini gitu ya, mungkin kita bisa start nih planning. Jadi nggak usah kejauhan lagi kayak India yang udah ada planningnya, udah ada regulasinya, udah apa. Kita walaupun ketinggalan, kita bisa nih dari awal, kita planning dari awal, terus kita masukin itu ke proyek strategi nasional yang mungkin next presidential term gitu kan, kayak gitu. Tapi yang mau saya sendiri ajukan di sini adalah pemerintah udah harus aware, masyarakat udah harus aware bahwa ini nih bisa gitu dikembangkan, dan bahan bakunya banyak. Dan dasar saja sih dari studi kita tuh, kita benar-benar mau ngasih tahu masyarakat bahwa bahan baku limbah ini bisa digunakan. Itu dasar dulu, karena banyak orang yang
masih limbah ya udah limbah aja gitu. Mereka nggak peduli sama limbah kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh di deket kita. Yuko aja, minyak jelantah aja orang masih lihat nggak guna gitu. Tapi setelah banyak webinar Yuko ini bisa dijadiin biodiesel baru. Oh bisa ya. Nah ini nih sama limbah kelapa sawit yang sekarang dibiarin gitu aja di perkebunan, harus udah ada muncul kesadaran bahwa ini bisa digunakan. Kapannya kita planning itu, tapi yang pertama harus sadar ini bisa digunakan seperti itu. Betul. Ya, memang ini mengetuk pemerintah. Tapi ternyata ada pemerintah juga di sini. Maaf Bu ya, nah, kita ngomongin pemerintah. Oke, tadi Indra dan bertanya berikutnya, dan siapa ini? Indra dan Rahmat. Indra, berapa? Silakan Indra. Rahmat, kalau mau duluan, Indranya lagi ngambil ngambil kopi kali dia. Bisa bos, bentar. Oh, oke. Silakan. Panjang lagi Rahmat. Thank you Mbak. Bukan bagus sih. Keren dia punya presentasi, dan sebenarnya saya setuju sama Mbak, FFB ini mesti dikembangkan. Kalau kita lihat dari kapasitas produksi Indonesia untuk sawit, saya rasa sih tandan buah segar ini, tandan buah kosong ini mungkin sekitar double dari CPO yang kita produksi kan. Tapi salah satu masalahnya adalah seperti Mbak bilang tadi itu logistik. Ya, untuk bikin pabrik etanol ini pertanyaannya kapasitas berapa yang sebenarnya yang ekonomis untuk itu? Karena ya kita punya produksi kelapa sawit memang besar, tapi kan scattered. Kalau kita bikin pabrik 1 biji di Jawa misalnya untuk ini, logistiknya kayak gimana tuh ngaturnya itu kan? Berarti pabrik etanol ini kan mesti tersebar juga ke seluruh Indonesia aturannya. Gimana tuh Mbak? Kira-kira udah dihitung nggak satu di sana? Kan tadi ada 10 atau berapa tadi katanya. Kira-kira di mana aja nih kira-kira? Indra kayaknya mau invest 1. Iya 2 lah. 2 ya. Okay. 1 kita. Oke, kalau boleh saya share screen lagi ya Pak? Ya silakan. Kalau boleh. Oke. Gini, bisa dilihat kayaknya di sini. Jadi gini, kita belum memetakan di mananya, karena yang kita petakan adalah berapa sih jumlah limbah biomasa dari kelapa sawit ini yang tersedia sesuai dengan berapa jumlah hektar yang ada perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti mungkin bisa lebih detail lagi pergi ke di daerah mana yang banyak perkebunan kelapa sawit yang seperti itu. Tapi di hitungan kami di sini bisa dilihat, maaf bahasa Inggris, ada kok yang versi bahasa Indonesianya. Jadi di sini kita menghitung asumsinya, tadi saya salah bicara, bukan 70.000 liter ya, 70 juta liter, atau tapi bisa disebut 70.000 kiloliter gitu ya. Jadi satu pabrik itu kapasitasnya 55.000 ton atau setara dengan 70 juta liter etanol, satu pabrik. Dan di model perhitungan kita ini, karena ada 2 fase ya, fase pertama itu kita bikin 10 pabrik dulu. Dan itu desain sama konstruksinya, satu pabrik itu membutuhkan kurang lebih 3 tahun. Ramp up-nya itu sekitar 5 tahun. Dan di sini ada persentase di tahun pertama misalnya kita hanya lakukan produksi 50%. Di tahun kedua kita produksi 75%. Di tahun ketiga 100%. Seperti itu. Jadi untuk ketersediaan bahan baku yang tadi juga ditanyakan gitu ya, untuk misalnya plan per pabrik ini kan tadi 55.000 ton ya, satu pabrik, 10 pabrik untuk jumlah biomasa yang ada di Indonesia, untuk misalnya batang sawit aja itu cukup sampai 2028 untuk 10 pabrik gitu. Nah itu sorry Mbak, kalau boleh nanya sedikit, itu berdasarkan 70.000 itu kan output etanol kan? Ya. Bahan bakarnya bahan bakunya berapa? Kalau nggak salah itu 4% bukan? Rendemen daripada bukan, input sama outputnya. Itu E4-nya jadinya, E4%. Gini, jadi kalau dari perhitungan outputnya, kita hitung sebenarnya nggak benar-benar
pure 70 juta liter ya, tapi 69 something, dan sisanya end produknya itu yang itu tadi saya sebutkan wastewater sama lignin. Tapi untuk end produk, maksudnya end output-nya cellulosic etanol itu tinggi, masih tinggi. Jadi dia nggak produksi by produknya nggak ngambil slate banyak. Beda Bahan dengan bakunya misalnya Pak, bahan tandan kosongnya Iya. butuh berapa nih kalau untuk 70 Berapa ton? juta liter ya? Oh, oke, bentar. Berapa ton perlu tankos untuk menghasilkan 70 juta ini? Jadi kita tinggal bagi aja kira-kira per kilo tankos Kalau menghasilkan 4% berarti sekitar berapa persen? Gitu. Baik, mungkin saya harus cari dulu untuk itu. Tapi untuk misalnya total, bentar, tankos ya. Karena kita yang pertama kita mikirnya pakai apa itu batang sawit dulu, karena itu yang paling murah gitu. Tankosnya itu nanti baru setengah dari ada tankos yang ada di seluruh Indonesia itu baru ditambahin di ramp up yang kedua gitu. Untuk batang sawit itu saya masih belum tahu hitungannya secara detail untuk satu pabrik itu habis berapa batang sawit, tapi kita secara full yang tadi saya bilang kapasitas batang sawit yang ada di Indonesia itu bisa sampai 2028 aja. Cukup hanya 2028 untuk 10 pabrik untuk output per tahun 70 juta liter itu tadi. Jadi kalau mau terus itu udah pasti harus dicampur dengan tankos. Nah, berapa tankosnya saya harus lihat hitung-hitungannya dulu di Excel-nya. Mungkin nanti saya akan balik ke Mas Indra lagi. Seperti itu. Oke. Ya, jadi karena kan batang sawit ini juga kan dengan program replanting yang ya memang sudah kita lakukan chopping ya, cut and chop itu kan sudah kita lakukan gitu ya. Dan cut and chop ini juga kan menjadi bagian dari menjaga kelembapan dari tanah gitu ya. Jadi sama dengan dan fertilizer juga sama dengan prinsip dari daun pelepah dari sawit juga. Karena kalau kita buka lahan terus kita biarin terbuka begitu saja akan lebih cepat kering dibandingkan kalau kita tutup ya sebagian dari lahan itu dengan batang pohon yang sudah di-chopping. Ya, ini mungkin yang mau dikomentari Pak Mukhtar Sinaga ini karena dia lagi replanting dia jamu, ya kan. Jadi kalau nanti kering kali Labuan Batu sana bisa kebakaran nanti dia. Ya, Pak Mukhtar silakan.